Assalamualaikum anak-anak Ustazah. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar matematika bersama saya Ustazah Zulia. Nah, kalau yang lalu kita sudah melakukan operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Pada hari ini kita akan melakukan operasi hitung bilangan bulat untuk perkalian dan pembagian. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Misalkan 5 dikali 4, maka itu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Atau sama artinya dengan kita menjumlahkan 4 sebanyak 5 kali. Untuk yang kedua, A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B ditambah B sebanyak A kali. Nah, untuk perkalian, ada perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A dikali negatif B sama dengan negatif dikali A kali B. Artinya, jika ada bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Selanjutnya adalah perkalian dua bilangan bulat negatif. Untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku negatif A dikali negatif B sama dengan A dikali B. Maksudnya adalah jikalau ada bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Perhatikan contoh di bawah ini. Selanjutnya adalah perkalian bilangan bulat dengan 0. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A dikali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. Artinya, setiap bilangan bulat apabila dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Perhatikan contoh di bawah ini. Selanjutnya adalah unsur identitas pada perkalian. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Artinya, jika bilangan bulat dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Nah, dalam hal ini, 1 itu disebut unsur identitas pada perkalian. Nah, anak-anak Ustazah, ketika belajar penjumlahan bilangan bulat, ada beberapa sifat penjumlahan. Nah, untuk perkalian juga ada sifatnya. Perhatikan sifat-sifat perkalian di bawah ini. Yang pertama adalah sifat tertutup. Sifat tertutup itu sama seperti dengan sifat tertutup pada penjumlahan, yaitu untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A dikali B sama dengan C, maka C juga merupakan bilangan bulat. Jika A dan B adalah bilangan bulat, artinya apabila bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang kedua adalah sifat komutatif atau pertukaran. Untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang ketiga adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk bilangan bulat, A, B, dan C selalu berlaku A dikali B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Yang keempat adalah sifat distributif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku yang pertama, A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Itu merupakan distributif perkalian terhadap pengurangan. Selanjutnya ada A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C.
Nah, ini merupakan distributif perkalian terhadap penjumlahan. Coba perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Nah, jika tadi kita sudah belajar mengenai perkalian bilangan bulat, maka sekarang kita akan mempelajari mengenai pembagian bilangan bulat. Jika ada A dibagi B sama dengan C, maka hal itu ekivalen dengan B dikali C sama dengan A, di mana B itu tidak boleh sama dengan 0. Bentuk A dibagi B dapat juga dituliskan A per B. Perhatikan contoh di bawah ini ya anak-anak. Nah, dari contoh-contoh di atas dapat disimpulkan bahwa hasil bagi dua bilangan bulat positif adalah bilangan positif. Hasil bagi dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Hasil bagi bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif atau sebaliknya adalah bilangan bulat negatif. Pembagian bilangan bulat terdiri dari pembagian bilangan bulat dengan 0. Andaikan 5 dibagi 0 sama dengan P, maka ekivalen dengan 0 dikali P sama dengan 5. Tidak ada satupun pengganti P pada bilangan bulat yang memenuhi 0 dikali P sama dengan 5. Sehingga dapat disimpulkan untuk setiap bilangan bulat A, di mana A itu dibagi 0, maka tidak akan terdefinisi. Kemudian yang kedua ada pembagian bilangan bulat dengan 0. Untuk pembagian 0 dibagi 3 sama dengan N, adakah pengganti N yang memenuhi? Perhatikan uraian berikut. 0 dibagi 3 sama dengan N, maka ekivalen 3 dikali N sama dengan 0. Nah, pengganti N yang memenuhi 3 dikali N sama dengan 0 adalah 0. Jadi kesimpulannya adalah untuk setiap bilangan bulat A berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Artinya jika 0 dibagikan dengan bilangan bulat apapun, maka hasilnya akan menjadi 0.